Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ada yang baru mau mandi? Iya, sudah terekam di ini ya. Maaf. Eh, Hari ini kita di apa namanya? Saya ke mata dulu. Bertemu secara daring karena memang eh, saya ada janji nanti siang dengan apa namanya? eh, orang di Badan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah di Banjarmasin sana. Jadi saya nanti ke sana. Di katanya tutupnya jam 3. Saya takut nanti kalau misalkan saya ke Banjarbaru, kemudian nanti waktunya tidak cukup untuk menemui di sana di BKD-nya ya, Badan Keuangan Daerah. Jadi karena saya mengajar sampai jam setengah 1, sedangkan apa namanya nanti kan ada istirahat sholat segala macam isomah. Jadi saya mohon maaf tidak ke Banjarbaru hari ini. Jadi tapi sama aja. Nah kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, nah kalau saya pin ini ya, itu dari tadi sudah saya sorot itu dengan kamera yang satunya lagi. Untuk kemudian kawan-kawan bisa lihat, kita akan coba nanti bahas dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan kemudian kemarin tertinggal ya. Tertinggal dalam artian ada yang kebetulan belum sempat jalan hasil dari koneksi antara ini stick controller ini dengan robot holonomic drive systemnya. Nanti akan kita coba ulangi. Nanti kita lihat apa yang kemudian data yang diterima oleh uh, mikrokontroler dari stick PS2 ini ya. Baik, kita coba sapa dulu kawan-kawan kita yang sudah ada hari ini. Tadi saya lihat ada nah, tadi scriptnya ya. Kemudian Dian si, kemudian Hendra ada, Wahyu ada, Khairul Chandra ada, kemudian Riyandi ada, Garin ada, jadi Garin, Tika ada, Margo, eh, di Santoso, kemudian Rafif ada, Sauki ada, Wira ada. Baik. Masih sebenarnya masih banyak yang ini ya. Cuma saya screenshot dulu yang ini ya. Karena tadi ada yang nanya, Pak, absennya atau presentasinya sudah dibuka belum? Saya bilang nanti saya sesuaikan dengan yang hadir di apa namanya di Zoom meeting ya. Baik, saya sudah screenshot ini presensi satu. Oke, Wira Nimu tidak muncul di sini Wira, tapi Wira, iya saya ingat saja dan nanti namanya cuma satu. Baik, lanjut dulu saya coba di share screen dulu ya. Nanti saya akan pindah-pindah. Baik, bentar. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi seperti yang terlihat di gambar, ntar saya minimal satu saya pindahkan dulu. Di sana ada nanti sebuah robot yang kemudian terdiri dari 12 servo ya. Kemudian dia menggunakan 24 channel servo controller yang muncul di layar sekarang atau di slide sekarang adalah itu ada servo controllernya. Dan itu yang oleh tim robotika kita pakai dan gunakan. Kemudian di sini kebetulan di sini ada Rapip yang selama 2 tahun terakhir mengoperasikan robot ini untuk lomba ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya dan saya kebetulan tidak bisa jawab, itu Rakib yang kemudian bisa membantu dan minta tolong dibantu ya Pep ya. Seperti apa prosesnya. Oke, Wira ya sudah. Baik, kita lihat ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja. Jadi selalu saya mengingatkan ini untuk kemudian kawan-kawan bisa paling tidak nanti tahu dan ingat sedikit gitu ya apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini suara saya sudah terdengar baik ya. Si Anu mana? Shauki mana? Ki? Gitu, Pak. Saya nyaringkan dulu volume. Baik. Alhamdulillah. Dian mana Dian? Mira? Ada. Enggak, Pak.
Tadi dia yang tadi ya. Oke Yan, saya Ya, sekali menyapa. Baik, lagi nonton apa? Lagi main game? Nggak apa-apa. Baik, terus saja ya. Pokoknya lanjut. Yang penting nanti rekamannya ada, silahkan nanti dicermati lagi ya. Nah, kemudian nanti insya Allah ini akan saya jadikan tugas materi hari ini. Mudah-mudahan rekamannya tidak bermasalah. Untuk kemudian kawan-kawan buat resumenya, untuk kemudian dikumpul. Nah, kemarin itu sempat saya sebelum masuk materi ya, sempat saya buka lagi itu untuk kemudian kawan-kawan yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, karena nanti biasanya pada saat sudah keluar nilai itu pada ribut, "Oh, apa saya belum mengumpulkan tugas ini?" Kan sudah diberitahu. Ini yang kedua kalinya saya buka dan sampai sekarang belum saya tutup itu. Padahal waktunya dibatasi kemarin sampai jam 9 atau jam 10 malam. Tapi nggak apa-apa, biar aja dulu siapa tahu nanti ada yang belum sempat mengumpulkan atau mengumpul via Google Form-nya ya. Baik, kita lanjut lagi ke materi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu ya dari awal itu. Ini terkait dengan pengantar. Saya tidak tahu nanti kalau tadi, oh ya, saya anu lagi nih, saya selingi lagi. Saya tadi nanya ke Pak Ruslan, kata Pak Ruslan semua bahan praktikum kita sudah dipesan, tapi belum datang semuanya, baru satu katanya. Saya tidak tahu apa yang datang di Pak Ruslan. Dan saya sih berharap mudah-mudahan minggu depan atau dalam minggu ini sudah datang semua. Jadi minggu depan itu paling tidak kita sudah eh, bisa terakhir ya, pertemuan terakhir. Kalaupun tidak, nanti misalkan bahannya belum lengkap, artinya kalau belum lengkap itu sulit juga untuk kemudian kawan-kawan bisa praktekkan ya. Nanti insya Allah saya bawa robot yang humanoidnya lagi. Di awal-awal kan sudah sempat saya bawa robot humanoid ini. Kemudian, tapi saya belum sempat atau belum pernah menyampaikan bagaimana robot itu kemudian diprogram dari laptop atau dari komputer kita. Nah, hari ini tadi seperti yang tertera di awal, memang kita akan coba nanti ulangi lagi dulu atau lagi sementara dulu materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Karena minggu lalu itu ada yang copot pin dari receiver PS2 control yang ini. Nah, itu yang kemarin sempat saya solder, tapi pada saat kelas 5-6 ini itu belum sempat saya perlihatkan bagaimana data itu kemudian diterima oleh microcontroller melalui receiver 2,4 GHz-nya yang kemudian datanya TX-nya dikirim dari sini ya. Kemudian diterima dan dibaca oleh microcontroller. Itu nanti yang minggu lalu belum sempat. Nanti akan kita coba lihat. Baik, ini kita sudah bahas robot berdasarkan konstruksinya, kemudian dasar bentuk robot itu apa saja sudah, kemudian sensor dan aktuator sudah. Yang kemudian kita lanjut dulu itu dengan aktuatornya, jadi sensornya sendiri, aktuatornya sendiri. Nah, lumayan banyak materinya. Kemudian ini yang menggunakan driver A298, kemudian menggunakan eh, apa namanya relay ya. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan nah, ini sensor ultrasonic SRF 05-nya. Kemudian yang HCSR 04-nya dan juga LCD-nya juga sudah kita bahas. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Hampir semua rekaman pertemuan dari pertemuan 1 sampai sekarang 13 ya. 13 yang lalu. Nah, hari ini 14 itu ada semua. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian eh, apa namanya penasaran dengan materi materi-materi yang sebelumnya itu ada rekamannya. Ini yang kita sudah coba program menggunakan Bluetooth modul. Kemudian ini kita juga sudah bahas terkait dengan halonomic drive system robot yang beroda 4 menggunakan Omni wheel ya, Omni directional wheel. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi dan ini yang terakhir adalah robot yang holonomic drive system ini menggunakan PS2 controller. Nah, kita akan ulangi sedikit karena yang kemarin itu kita apa namanya terhambat dengan adanya pin yang copot kemarin. Tapi alhamdulillah pada saat saya solder lagi itu bisa bisa jalan ya. Nah, ini kemarin itu untuk si PS2 controllernya ini perlu menggunakan library tambahan ya. Jadi tidak bisa kemudian kita ujuk-ujuk menggunakan dan menerima datanya menggunakan uh, data serial. Jadi kita harus kemudian mengunduh ininya, library-nya ya. Nah, ini kemudian pin-pinnya.
ada di materi yang terdahulu itu pinnya posisinya salah. Jadi kemarin sudah saya koreksikan untuk kemudian biar tidak salah pada saat kawan-kawan mengoneksikan pin-pin ini. Ini ada 9 pin ya. Ada beberapa di antaranya yang tidak digunakan itu. Yang no connection itu kalau tidak salah yang 9 ini juga tidak digunakan. Jadi kita hanya menggunakan 6 pin kalau tidak salah ingat ya. Jadi yang pin 1 itu yang data controllernya, kemudian komennya, kemudian IPS maksudnya PlayStation ya, PlayStation untuk controller. Kemudian publishing motornya itu tidak perlu dihubungkan kemana-mana kemarin. Kemudian groundnya, kemudian attentionnya tetap kita gunakan powernya. Nah ini yang jangan sampai salah ya nanti. Siapa tahu kawan-kawan nanti menggunakan perangkat serupa itu jangan sampai nanti mengoneksikan. Bentar, saya minimize dulu ini. Hide floating meeting. Nah, jangan sampai nanti si power PCC-nya ini menggunakan PCC yang 5 volt ya. Ini beda sendiri. Untuk controller PS2 ini yang wireless ini dia menggunakan power 3,3 volt saja. Jadi beda. Nah, di Arduino board itu ada nanti power yang 5 volt, kemudian ada yang 3,3 volt. Itu kawan-kawan harus perhatikan dengan saksama untuk nanti menghubungkan ini ke microcontroller. Jangan sampai salah ya. Kalau misalkan dia perlu 5 volt, kita hubungkan ke 3,3 volt kan tidak masalah. Artinya hanya kurang power, paling nanti dia tidak jalan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia perlu power hanya 3,3 volt, sedangkan kita hubungkan dia ke 5 volt, itu nanti akan dibolongkan ada yang kebakar. Nah, karena di sini tidak punya regulator ya. Kalau si Arduino kan dia punya regulator onboard. Jadi kalau misalkan kita beri tegangan maksimal misalkan sampai 12 volt misalkan ya. Jadi dia masih bisa nanti menurunkan tegangannya sampai 5 volt. Nah, sedangkan si PS2 controller ini yang wireless receiver-nya ini ya, ini tidak punya regulator internal di dalamnya. Jadi kita agak riskan kalau salah memasangkan power 3,3 voltnya ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian clock-nya yang kemudian yang pin 8 9 itu kayaknya tidak perlu dihubungkan kemana-mana kemarin. Nah, ini pin yang digunakan ya kemarin itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar, 9-nya perlu ya? 3-nya tidak. Jadi 1, 2, 4, 5, 6, 7. Saya lihat lagi ya. Kayaknya cuma ada 6. Ya cuma 6. Pin 9-nya tidak dihubungkan ini. Jadi sesuai dengan yang terlihat di sini ya. Nah, plotting hilang. Ini highlighter, laser pointer. Oke, ini sudah pakai laser. Nah, di sini kan terlihat ini. Untuk data itu kemarin jadi data di pin 1 PS2 wireless control yang tadi ya di receiver-nya tadi itu kan ada pin 1 itu dihubungkan ke pin 12. Jadi kemudian pin 2-nya ke pin 11 dan seterusnya di sini. Jangan lupa ini pin 3,3 voltnya ke pin 3,3 volt di Arduino Mega Pro Mini. Nah, kemarin kita gunakan Arduino Mega Pro Mini untuk kemudian mengontrol robot uh, dengan holonomic drive systemnya ini ya. Itu jangan sampai lupa. Nah, di sini sudah saya perlihatkan ini yang 3,3 voltnya ada 2 pin di sini di baris ini ya. Kemudian di sini juga satu baris dengan atau satu kelompok dengan pin 11, 12, 10, 13. Jadi 10 sampai 13. 10, 11, 12, 13 ini. 4 pin ini yang digunakan untuk kemudian data dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada pin 3,3 volt, ada juga pin ground di sini. Ground ya, GND-nya. Ini yang kemudian kita hubungkan. Jadi ada 6 pin yang terhubung ke PS2 wireless stick controllernya ini. Nah, ini kemarin ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang kemarin untuk terkait dengan library-nya. Kenapa saya ulangi kemarin itu kita tidak sempat mencoba ini ya. Nah, ini library-nya dari sini nanti kalau misalkan tidak ketemu tinggal dicari saja di library manager-nya. Ini kebetulan yang versi 1.8.13. Kalau yang versi di atasnya lagi versi 2 gitu ya atau versi di 2 ada 2.1 misalkan itu lebih apa namanya? Lebih bagus lagi cara kemudian kita mencari library di library manager-nya. Asal dia terkoneksi ke internet dia akan nyari. Baik, kita lanjut. Ini kemarin programnya tadi sekilas sudah atau kemarin sudah kita
apa namanya bahas ya. Ini kemudian terkait dengan library-nya tadi itu ada perintah include ya, include ps2 x underscore library.header. Jadi ini header library header nih. Kemudian ini kelasnya ps2x, kemudian nama variabelnya ps2x huruf kecil dan seterusnya. Di sini ada variabel-variabel, ada tipe data tertentu ya. Misalkan error itu tipe datanya byte dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan di sini untuk kemarin itu menggunakan library-nya. Jadi kita tidak perlu membuat program sendiri untuk kemudian membaca data dari PS2 wireless controller-nya. Nah, ini kemudian untuk motor kemarin dari pin 22 sampai 29, PWM-nya 2345, kemudian mode dari pin motor dan juga PWM-nya. Jadi motor itu maksudnya ini ya, arah putarannya itu kan motor satu ada AB, motor 2 ada AB, motor 3 ada AB dan seterusnya sampai motor 4. Dan untuk PWM-nya ini depan kanan, belakang kanan dan seterusnya ada 4. Jadi semua mode pinnya adalah output. Kemudian ini baud rate-nya sebenarnya bisa diganti-ganti ya, default-nya itu nih ya, untuk nanti komunikasi serial dari laptop ke microcontroller itu bisa menggunakan 9600 itu defaultnya biasanya. Kemudian kalau misalkan dinaikkan ke 57.600 ini boleh. Kemudian 74880 juga boleh. Kemudian kalau kemarin itu dicoba 114.200 bit per second BPS ya juga boleh. Nah, kalau saya pernah mencoba itu Arduino Mega ya, itu sampai 2 juta atau 2 megabit per second, beda ya. 2 megabit per second dengan 2 juta bit per second itu beda. Karena 2 juta itu sama kalau tidak salah 2024 ya. Bukan. Iya, 2048. Eh, 2.480 bit per second kalau tidak salah ingat ya. Nanti saya tolong dikoreksi. Karena 1 kilobyte itu kan 1024. Nah, jadi kalau misalkan 2 mega, 2 kilo itu 2048. Berarti kalau 2 mega sekitar 2.480.000 ya. 2.048.000 ya, maaf. 2.048.000. Baik, ya ini kemudian untuk setting-setting pin-pinnya di sini ya. Di sini sudah dituliskan 13, 11, 10, 12 itu untuk pin apa namanya di sini ya, clock, kemudian comment, kemudian attention, data, data dan pressure di sini true semua ya. Nah, kemudian dan seterusnya kalau di uh, receiver-nya ini ya, dia sebenarnya bisa untuk juga uh, apa namanya receiver untuk stick yang lain, ada gitar segala macam kalau tidak salah kemarin. Tapi yang kita gunakan adalah yang ini ya, stick PS ini, dual shock controller PS tuh. Ini kemarin kita sudah bahas, coba saya lewati aja nih ya, karena kita sudah bahas. Nanti kan kita lihat contoh komunikasinya aja. Nah, ini programnya kemarin, termasuk juga untuk jalan robotnya ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat lagi. Biasanya saya upload ke ini ya, ke LMS. Nah, sekarang kita coba masuk ke Arduino-nya dulu ya. Saya masuk ke Arduino. Arduino. Baik, sambil jalan. Nah, ini. Oke, kelas 56. Uh, 13. Kelihatan nggak? Ini baca sticknya.
kemudian dijalankan semua motor. Nah, ini ya. Jadi di loopnya ini kita mencoba membaca sticknya. Eh, Kemudian nanti akan kita lihat ya data yang terbaca oleh microcontroller itu apa. Kita lihat ini dia terhubung ke port mana. Oh, ini Arduino-nya saya ganti dulu. Kita pakai Arduino Mega ya. Arduino Mega, prosesornya 2560, COM-nya COM berapa nih? COM 11 atau berapa? Nah, kalau tidak ingat masuk ke device manager nih ya. Saya biasanya gitu kalau tidak tahu persis. Ternyata ini dia di COM 11. Jadi USB serial CH340. Itu dia berada di COM 11, berarti ininya juga saya ubah ke COM 11. Nah, sekarang kita lihat. Ini, ntar saya matikan dulu blurnya ya. Biar kawan-kawan. Nah, nanti kalau misalkan ini kan saya. Baik, kita lihat dulu. Ini kita baca serial monitornya ya. Ini sudah saya hidupkan kontrolernya. Kita coba upload dulu ya. Upload dulu. Ini posisinya sedang uploading, compiling. Kemudian, oh iya sudah dan ini saya plottingnya saya matikan dulu. Kita lihat serial monitornya ya. Oke, ini serial monitornya. Nah, ini serial monitornya pada saat saya tidak menekan tombol apa-apa di sini ya. Dia akan menunjukkan angka 79. Wira bisa lihat angka 79 yang ada di serial monitor. Bisa, Pak. Baik. Si apa tadi? Wira ada. Chandra mana Chandra? Ada, Pak. Baik. Kelihatan ya Chandra ya. Oh, kemarin kan kita Kelihatan, Pak. belum sampai ke sini ya. Nah, ini kemarin mohon maaf ini. Nanti kalau misalkan penasaran boleh ke Banjarmasin lagi untuk kemudian mengoperasikan ini. Nah, jadi ini saya tidak menekan apa-apa. Yang diprogram sementara ini ya baru tombol yang ini nih. Tombol maju, mundur, kiri kanan. Saya coba perlihatkan dari kamera ini. Bentar dulu. Ini udah pindah sekarang ya. Pindah ke robot itu. Nah, ini biar nyorot rodanya ya. Ini sudah tersorot. Nah, ya. Nah, nanti saya pin. Kita lihat dulu. Sudah saya pin. Nah, oh, kamera saya mati. Tadi Arduino. Kamera saya kok pindah. Oh, integrate. Nah, oke. Ya. Baik, itu adalah tampilan dari ya, ini PS2-nya. Sekarang kalau saya pencet. Nah, ini ya. Ini sekarang kawan kan bisa lihat. Sekarang saya mencet ini. Mencet tombol atas ya. Nah, tulisannya itu kan upheld. Nah, nih. Jadi tombol atas itu dipencet katanya. Nah, itu ada di mana di programnya? Area ini atas, kemudian kita sambil lihat dulu ya ntar. Atas, kemudian ini bawah, saya pencet bagian bawah nih. Ini tangan saya pencet di bagian bawah. Ini bagian bawah, kemudian samping kiri ya, left gitu kan tulisannya left, health, this heart. Kemudian yang kanan. Nah, jadi baru empat ini yang kemudian digunakan untuk mengarahkan robot dan satu nanti untuk menyetopnya di bagian bawah.
ada tombol X-nya ya. Nah, ini tombol X. Ini kan kalau tombol X ditekan. Oke. Sebenarnya tombol yang ditekan juga kelihatan ini. Ini circle just press ya. Tapi nanti kita lihat. Ini square ya. Kemudian ini triangle. Nah, kemudian kalau misalkan kita operasikan ini, nah ini tidak berfungsi ya modenya. Nah, tombol select ditekan, tombol start ditekan. Ini tombol ini ke ini ya, kecuali tombol ini. Apa namanya? Tombol analognya. Kemudian ini tombol LL-nya. Nah, tanya L berapa tuh? L2 ya. Nah, ini ada yang ditekan kalau saya tekan ini nih. Kemudian saya tekan atas ini lagi juga ada nilainya di situ. Nah, itu yang kemudian nah ini L berapa nih? L2 ya. R2. Ini R2. Nah, baik ini ya. Nah, tapi nanti kita lihat. Saya sekarang hidupkan robotnya. Robotnya sekarang saya hidupkan itu ya. Betul enggak? Nah, sekarang kita pindah. Kita pilih. Nah, saya pindah ke situ dulu ya. Sekarang saya tekan misalkan maju. Nggak, kena rodanya. Nah, jalan. Kelihatan ya. Ini saya tekan maju tadi. Sekarang saya tekan belok. Nah, dia berputar arah kan. Kawan-kawan bisa lihat di situ arah putarannya. Ini saya tekan belok kanan. Kemudian saya tekan mundur. Oke. Untuk menyetopnya saya tekan tombol X di sini. Saya tekan tombol X. Nah, dia berhenti. Nah, untuk membuktikan ini jalan apa tidak, sekarang saya cabut dulu ya. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Oke, itu posisinya sedang berhenti. Sekarang saya tekan sini ya. Saya tekan maju. Ya, saya tekan maju. Nah, dia maju. Saya tekan mundur. Ini kemana? Nah, kiri ya. Ke kanan. Kemudian kalau saya tekan X di sini, dia berhenti. Nih ya. Ya, jadi seperti itu ya kondisi dari hasil pengendalian menggunakan ini ya. Menggunakan PS2 Stick. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Rizky? Tauki? Nah, oke, oke. Iya, Pak. Hmm. Baik, kalau ada yang ditanyakan silakan diinterupsi ya. Sekarang kita lihat di mana tadi yang kemudian misalkan kita lihat ya. Ini kan kebetulan sudah saya putus nih, karena ini saya matikan dulu. Eh, nah, kita kembali ke Zoom meeting, share screen gini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kembali ke sini. Di mana kemudian kita menyelipkan program yang tadi ya, misalkan untuk maju, kemudian belok kanan, belok kiri itu ada di sini. Misalkan ini kan ada nih ya, if PS2X kemudian button atau jika tombol dari PS2X tadi itu ya, ini kan tadi ada variabel PS2X kemudian button ini tombolnya. PS eh, PS button blue ini kalau di sini ini ya tombol X ini ya, ini button blue. Itu kalau tombol X ditekan, maka kita tadi dapat informasi di serial monitornya adalah tombol X ditekan. Ini ya, ada ada teks yang kemudian kita baca. Nah, kemudian kita juga bisa selipkan dengan kita menekan tombol X itu kita apakan robotnya. Nah, di sini kita memanggil
prosedur kemudian berhenti. Kemudian kita delay 100 ini untuk kemudian dia sejenak gitu ya menunggu hasil penekanan tombolnya. Jadi kalau misalkan kita menekan tombol ini hanya kurang dari 100 milidetik ya, itu kita anggap atau si robotnya menganggap atau stick ini menganggap itu belum ditekan. Nah, jadi kalau untuk memastikan bahwa itu memang ditekan atau dimaksudkan ditekan, maka kita delay. Nanti kalau misalkan mau diubah menjadi 1 detik, jadi kalau tidak ada tekan 1 detik, dia tidak akan berhenti misalkan. Nah, itu juga boleh. Di delay saja sampai 100, nah sampai 1000 ya, 1000 mili detik atau sampai dengan 1 detik di situ. Nah, jadi di sini yang kemudian program untuk ini ya, untuk menghentikan robotnya. Kemudian sini ya, tadi kalau square tadi kan atau kotak nih kita tidak program apa-apa di sini ya untuk kotaknya. Kotak, kemudian circle juga atas ini. Circle atas ya? Oh enggak, atas di sini. Circle. Itu juga tidak kita program. Kemudian yang triangle ya, ini juga tidak kita tekan. Nah nanti untuk bisa memprogram banyak hal, misalkan jalan maju serong kanan, maju serong kiri, kemudian mundur serong kanan, mundur serong kiri, itu bisa menggunakan tombol-tombol circle dan lain-lain ini. Untuk kemudian bisa diprogram dengan maksud pembacaan apa namanya menjalankan robotnya secara diagonal gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi ini ya, ini ada pad tambahan nih. Misalkan eh, jika button atau PS buttonnya underscore nih pad up ya, pad up itu tombol atas sini nih, ini yang sini nih. Ini salah, ini. Ini orientasinya kembali ini atas ya. Maka kita beri ini maju ya. Jadi kita beri atau kita panggil prosedur atau point maju di sini. Nah, ini kemudian kita panggil prosedur majunya untuk robot itu bisa kita perintahkan untuk maju. Ini tidak perlu mendelay di sini ya. Karena untuk tombol ini ya, dia kalau ditekan sekali itu sudah langsung apa ya? eh, dapat perintahnya kayak kayak perintah sekali langsung dijalankan terus gitu. Jadi beda dengan ini nanti akan kita lihat seperti apa ininya atau bedanya itu di posisi mana ya. Ini karena ini beda beda ininya ini pakai Pasturit gamepad di gamepad kalau tadi itu. Nah, ini beda ya ini ya. IPS ini button press dengan tadi button yang ditekan sekali sudah kemudian bisa bertahan sesuai dengan apa yang. Jadi kalau misalkan ibarat kita itu kalau ditekan sekali dia kemudian menjalankan terus-menerus. Nah, ini yang terjadi di posisi pad up, pad right, pad left, kemudian pad down ini. Nah, kalau tadi kalau misalkan kita tekan tombol pad right ini ya, ini atau tombol ke arah kanan ya, maka kita beri perintah dia geser ke kanan. Begitu pula kalau misalkan tombol kiri yang ditekan, maka kita beri perintah atau menjalankan prosedur geser kiri. Kemudian kalau dia ditekan bagian bawah atau downnya tadi, maka kita akan beri atau panggil prosedur untuk menggerakkan robotnya mundur seperti itu ya dan seterusnya. Nah jadi kita tadi baru mengoperasikan 5 tombol ya, tombol atas, bawah, eh, kiri kanan dan juga tombol X di sini. Nah seperti itu ya. Baik sampai situ dulu. Saya matikan dulu ya. Saya anggap sudah selesai ini karena kemarin kita atau istilahnya saya berhutang untuk memperlihatkan robot ini ke kawan-kawan terkait dengan bagaimana memprogram hasil dari penerimaan data yang dikirim oleh PS2 wireless stick control ini ke microcontroller ya. Nah, baik sampai situ dulu. Saya pindah kamera dulu. Baik, kawan-kawan bisa lihat lagi di situ ya. Ntar saya geser dikit. Baik, saya stop share screen dulu. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat gambarnya jelek ya. Kalau di Wira bagus gak gambarnya?
Dan Agak blur tapi jelas aja sih, Pak. nggak blur ya. Saya nggak tahu. Saya sudah pakai data tidak menggunakan internet di kampus. Nah, sudah rada-rada bagus sih. Oh, udah jelas, Pak. Nah, baik, ini adalah robot berkaki 12 ya. Nah, kita masuk ke slide lagi ya. Sini lagi aja. Screen lagi. Baik, sebelum nanti kita masuk situ, kita masuk situ. Nah, kita tadi sudah sampai ke anu ya, demo ya. Sudah saya perlihatkan tadi cara programnya, kemudian nanti kawan-kawan bisa lihat lagi di slide yang akan saya upload ke LMS. Nah, kemudian ini kita akan kembali lagi ke sini ya, ke servo control ini. Dan sebelumnya kita lihat, jadi ini adalah papan atau PCB atau yang kemudian kita sebut modul ya, yang berfungsi untuk kemudian menerima perintah dari microcontroller di luar dari modul ini dalam rangka mengendalikan maksimal 24 servo controller itu ya. Motor servo, bukan servo controller. Ini adalah servo controller. Baik, kita lihat dulu ya. Nah, servo motor ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya. Itu terkait dengan aktuator kalau tidak salah ingat. Nah, saya tidak ingat itu ada di pertemuan keberapa. Tapi intinya ini ada sumber yang kemudian sudah saya perlihatkan di sini ya, yang menjelaskan bahwa motor servo itu biasanya punya presisi yang tinggi ya. Jadi kalau yang dari yang murah pun sebenarnya presisinya cukup tinggi, tapi kadang-kadang ini kalau servo-servo yang dijual di pasaran itu kan memang tergantung keperluannya. Kalau untuk presisi yang tinggi atau sangat tinggi itu biasanya harganya juga lumayan mahal. Dan kalau yang diperlukan untuk keperluan pembelajaran saja biasanya kita menggunakan yang servo murah yang harganya mungkin sekitar 30 sampai 50 ribu untuk kemudian kita tahu cara memprogramnya seperti apa. Nah, yang digunakan di robot yang ada di slide atau di gambar atau di video sekarang itu apa ya? Tidak juga yang murah, tidak juga yang mahal, tapi tidak kalau yang murah sekali itu biasanya agak riskan untuk kemudian rusak, cepat rusak lah istilahnya ya. Nah, sekarang yang atau yang kemarin itu atau dari tahun 2022 itu kawan-kawan meminta untuk kemudian motornya itu diganti dengan yang lebih bagus kualitasnya. Nah, kemarin itu ini kebetulan robotnya disumbangkan atau dihibahkan oleh alumni kita ya, yang juga dulu tim robotika itu Zul kalau tidak Zul Fadli Rahman kalau tidak salah ya namanya. Saya tidak ingat persis namanya. Zul namanya, panggilnya Zul. Rapip namanya siapa Kang Zul itu? Ingat gak Rapip? Ada apa ya? Namanya Ajul aja bang ya biasanya. Ingatnya Zul aja ya. Bella kita sebut Zul. Zul Fahmi kalau tidak Zul Fahmi. Oh iya, Zul Fahmi Ramadhani kalau tidak salah namanya. Ya, nanti kalau kawan-kawan entah sudah bekerja di mana beliau sekarang. Nah, itu yang kemudian dulu tergabung juga di tim robotika, kemudian sekalian robot yang dirakit itu untuk keperluan skripsi. Nah, dan setelah lulus itu dihibahkan dan alhamdulillah bisa digunakan oleh tim estimate manager sudah 2 tahun terakhir ini. Aktif yang 2 tahun bersama kawan-kawan itu menggunakan ini untuk ikut serta di lomba robot SAR ya. Baik, saya lanjut lagi. Jadi motor servo itu digunakan untuk kemudian nanti memposisikan sudut dari eh, apa ya asnya ya istilahnya gitu ya dari motor servo itu di posisi tertentu. Nah, eh, itu biasanya kalau yang tadi yang murah ya, itu kalau misalkan dia dari secara spesifikasi itu bisa atau mengarahkan tuasnya itu dari posisi 0 derajat sampai ke 180 derajat. Nah, itu biasanya yang tidak presisinya pada saat dia berada di atas 170-an biasanya. Kadang itu kalau misalkan dia di secara spesifikasi ya itu 180 derajat, tapi ternyata pada saat kita lihat secara praktis itu hanya 170 atau 165 atau bahkan mungkin hanya 175. Jadi tidak perlu 180 derajat. Nah, itu yang kemudian terjadi. Jadi beda halnya dengan kemudian ada lagi servo yang lebih bagus ya. Ada lagi servo juga yang kalau digunakan di uh, humanoid itu yang saya pakai, yang harganya dulu berapa ya sekitar 18 jutaan lah satu kitnya itu bisa berputar 360 derajat. Jadi kalau misalkan kita putar dari posisi 0 ke posisi 300 misalkan ya, kita teruskan lagi 300
310 sampai 360 atau sampai 359 yang saya. 359 itu bisa ke nol, bisa berputar. Jadi dia bisa berputar seolah-olah seperti motor DC biasa gitu ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, cuman saja biasanya kalau itu digunakan untuk robot, itu kalau kakinya berputar 360, itu kan bisa jadi nanti kebentur macam-macam. Nah, jadi memang secara spesifikasi dia bisa diputar 360 derajat, tapi dalam prakteknya biasanya kita akan batasi. Kenapa? Karena nanti kalau diputar dan masih bebas pun dia berputar 360 derajat, nanti kabelnya yang akan ketarik gitu. Karena kabelnya kan ada 3 pin biasanya itu yang umum ya di motor servo itu. Pin PCC, kemudian pin ground dan juga pin data serial yang kemudian oleh controller atau microcontroller kemudian perintahkan dia berada di posisi derajat berapa. Jadi intinya motor servo itu kemudian kita bisa arahkan atau setting atau program dia untuk berada pada posisi sudut tertentu di situ ya. Nah, kemudian terkait dengan seberapa cepat itu nanti kita bisa juga lakukan programnya ya. Kita delay sekian, semakin kecil delaynya maka akan semakin cepat dia berubahnya. Tapi biasanya itu tergantung dari spesifikasi motornya juga. Dia bisa berakselerasi atau berubah posisi tadi ya. Itu dengan kecepatan seberapa, misalkan ada yang 100 milisecond maksimal, ada yang mungkin kurang dari itu ya. Atau misalkan dia berubahnya eh, dalam 1 detik. Nah, jadi tergantung ya. Ada juga kemudian yang diubah posisinya itu dalam eh, namanya ya, tidak langsung dari nol misalkan 0 ke 90 tidak, tapi perlahan dari 0 1 2 3 4 gitu. Dan jeda antara dia dari 0 ke 90 itu antara eh, perpindahannya misalkan 1 derajat sampai 90. Itu dalam sekian milidetik misalkan gitu ya. Nah, itu kemudian bisa diatur juga. Nah, untuk yang kita gunakan atau yang saya demokan ini nanti, ini kita gunakan servo controller ya. Nah, oh ini dia, ini ada lagi nih ya. Nah, servo motor ini kemudian ada juga, kalau rata-rata ya servo motor itu di dalamnya ada sensor posisi biasanya. Dan itu yang kemudian sensor posisi yang digunakan mendeteksi posisinya itu sudah pada derajat tertentu atau belum. Nah, kalau misalkan dia sudah berada pada posisi derajat tertentu, maka perintah untuk menggerakkan motor itu searah atau berlawanan jarum jam itu akan dihentikan dari kontrolernya. Jadi dia ada umpan balik istilahnya ya dari sensor yang ditanam di dalam motornya itu untuk kemudian memberi informasi ke microcontroller bahwa dia sudah berada pada posisi tertentu yang kemudian diinginkan oleh programnya ya, oleh si usernya misalnya. Atau mungkin dia secara otonom maka apa yang diinginkan oleh si microcontrollernya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita untuk kemudian menjalankan motor servo itu bisa jadi langsung menggunakan microcontroller yang ada itu ya, pakai Arduino Uno, Nano, dan seterusnya, atau Mega Pro Mini, atau Mega biasa. Atau juga kita akan menggunakan microcontroller yang kemudian dirangkaikan menjadi sebuah servo controller di situ ya. Jadi servo controller itu juga punya istilahnya microcontroller unitnya yang kemudian nanti bisa diperintah lagi dari microcontroller di luar dari modulnya itu. Nah, itu yang kemudian biasanya kita menggunakan aplikasi tambahan untuk kemudian memprogramnya. Jadi aplikasi tambahan itu hanya untuk kemudian mencari tahu posisi yang nanti bisa diperintahkan ke servo controllernya itu berapa derajatnya ada di uh, aplikasi namanya nanti ya, kalau kita di sini nanti Robo IDE ya. Kita lihat. Oke, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu. Jadi beberapa aplikasi yang menggunakan motor servo ini ada di sini ya. Yang kita gunakan di sini adalah robotic arms ya, atau ya robotic arm, dan yang kemudian yang muncul di gambar itu sekarang adalah robot berkaki 6 ya, dan masing-masing kakinya di situ dia ada 2 servo. Nah, ada bracketnya di situ yang kemudian menyangga dari robot ini. Baik, di sini sudah contohnya banyak ya, jadi saya tidak perlu menyebutkan satu-satu. Kita lanjut lagi. Nah, ini servo control yang kita gunakan tadi ya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Ini 24 channel servo control yang digunakan.
Kurang lebih seperti ini ya, apa namanya, gambarnya. Dan ini saya tidak tahu harganya, mungkin setengah jutaan kayaknya harganya ini. Jadi tapi tergantung, bisa jadi sudah lebih murah ya. Nanti kawan-kawan bisa cek di marketplace kira-kira harganya berapa ini untuk kemudian bisa digunakan sebagai servo controller. Ya, ntar saya pin dulu. Nah, sini ya, coba diperhatikan di sini kita nanti punya pin untuk power, kemudian pin untuk menghubungkan motor servo dari modul ini. Kemudian kalau nanti kita merintahnya ya dari microcontroller, maka kita harus hubungannya ke pin mana. Nah, untuk dari servo dari modul ini ya, modul servo controller ini ke motor servonya biasanya ada pin sini. Pin biasanya ada 3 pin seperti saya sebutkan tadi. Ini pin groundnya nih. Satu baris ini pin ground, ini saya tunjuk pakai laser ya, mudah-mudahan terlihat. Kemudian yang tengah ini satu baris ini adalah untuk pin PCC-nya. Satu lagi untuk pin signalnya. Nah, kalau kawan-kawan bisa lihat di sini kan dari S9 sampai S16. S0, S1-nya ada di sini, servo 1. Ini juga pin signalnya, kemudian yang tengah ini pin PCC-nya 5 voltnya, kemudian yang atasnya lagi itu adalah pin ground. Jadi rata-rata servo itu dioperasikan dengan tegangan 5 volt biasanya, tapi dengan arus arus yang bervariasi. Itu untuk powernya sendiri biasanya dia bisa menggunakan juga di sini. Kalau yang ada sekarang ya yang di gambar ini atau di video ini adalah servo controller yang kemudian disuplai dengan tegangan 5 volt menggunakan ada namanya seperti kemarin itu U-back ya, U-back atau regulator tegangan. Tapi U-back itu dapat input tetap dapat masukan tegangan dari adapter yang 12 volt. Saya bilang kemarin atau sebelumnya itu adapter yang 18 juta itu ya. Itu adapter yang dibeli dari pembelian robot yang 18 juta dapat adapter itu. Jadi bukan adapternya harganya 18 juta. Dengan beli robot yang 18 juta kemudian dapat adapter itu. Nah, jadi itu yang kami gunakan selama ini untuk kemudian memprogram, karena kalau kita mengandalkan baterai itu kan si robot ini kan menggunakan 12 motor ya. Kalau digunakan baterai itu cepat habis, pada saat lomba nanti bermasalah. Jadi pada saat kita nguji coba sebelum nanti lomba itu baterainya kita tidak gunakan. Tapi pada saat lomba baru kita gunakan baterai. Karena pada saat lomba tidak boleh ada kabel yang kemudian menyuplai dari luar ke robot ya, baik itu ke microcontrollernya ataupun ke servo controller ini. Nah, jadi di sini ada 24, kawan-kawan bisa lihat di sini S24-nya ada di sini ya. Nah, untuk dia terhubung nanti ke microcontroller di luar dari modul ini ya, kita menggunakan ini RxTX di sini. Nah, RxTX ini kemudian itu yang TX-nya di sini ya, di servo controller nanti ke Rx dari microcontroller. Kemudian Rx di servo controller itu terhubung ke TX dari microcontroller atau modul Arduino ya. Nah, itu harus berkebalikan nih ya, jangan sampai salah nih. Nah, kalau yang ini kalau tidak salah dia punya dua Pak ya. Kalau tidak salah ada dua, bukan. Ini satu RXTX ya. Bisa digunakan di sini pinnya, bisa digunakan sini ya. Yang di tengah ini pakai, kalau yang kuning ini yang saya tunjuk, ini dia menggunakan male header, ini yang menggunakan female header. Kemudian ini ada RX di sini ya. Nah, ini beda lagi ini kayaknya. Tapi kurang lebih lah sama ya. Beda beda di sini RX, sebelahnya bukan TX ya. Jadi yang TX RX-nya digunakan di sini. Nah, ini yang digunakan untuk kemudian dihubungkan ke microcontroller. Nah, microcontroller yang digunakan di sini ya, itu dia kalau tidak salah menggunakan Arduino Due. Itu dia punya 3 channel, tiga serial ya, 3 serial 0, 1, 2. Nah, kalau di yang kita umumnya ya di Arduino Uno itu hanya punya satu jalur serial komunikasi, serial communicationnya ya. Nah, kalau yang uh, Mega Pro Mini itu kalau tidak salah juga kalau kalau tidak 2, 3. Jadi ada RX 0, ada RX 1, ada RX 2. Nah, jadi ada 3. Nah, kalau ini hanya ada RX 0 di sini tulisannya RX 0 dan TX 0. Nah, dia karena dia hanya punya satu jalur komunikasi, karena memang dia hanya bisa dikontrol oleh satu microcontroller saja. Nah, ya, jadi ini terhubung. Saya tidak berbicara koneksinya dulu ya, cuman
Nah, maksudnya pin yang digunakan di situ servonya yang mana saja. Intinya ada 12 servo. Itu nanti tergantung kita inginkan di posisi mana. Kalau yang dirakit oleh kawan-kawan, termasuk juga yang punya robot ini dulu itu, dia menyesuaikan posisi dari si servonya. Karena servo kontrolnya ini sudah diganti posisinya di posisi bawah ya, atau di tengah-tengah sini. Nah, itu nanti akan, sebenarnya sudah saya videokan, tapi saya belum sempat transferkan ke sini adanya eh, apa namanya videonya. Nanti ya, mungkin nanti di YouTube insya Allah saya upload itu. Baik, sampai sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan sambil jalan. Saya masuk dulu ke sini. Nah, secara fitur ya, dia adalah kondisi, oh salah nih saya tulisnya 16. 4 ya. Dia 24 servo, kemudian kita lanjut lagi dokumennya, slideshow. Nah, nah ini tadi ya. Ini saya koreksi, ini ada 24 channel ya. Jadi kita bisa mengendalikan sampai 24 servo. Nah, sementara yang digunakan di sini hanya atau baru 12 servo saja. Nah, jadi dia bisa terkoneksi juga ke serial port dari MCU ya, MCU yang ada di luar dari modul ini bisa menggunakan yang ini, yang AT8951 dan seterusnya, atau juga kita sudah menggunakan yang AVR ya, AVR AT Mega 328 misalkan kalau di AT Mega di Arduino Uno, atau kalau kita menggunakan AVR AT Mega 2560 itu di AT, Arduino Mega atau di Arduino Mega Pro Mini yang kita gunakan. Ada juga yang menggunakan ARM. Ini kalau tidak salah yang sekarang digunakan itu di Arduino 2 itu dia menggunakan ARM prosesornya ya. Ada yang menggunakan FPGA, ada yang menggunakan PIC dan seterusnya. Jadi dia mendukung untuk komunikasi ya serial ya, menggunakan UART ini, universal asynchronous uh, receiver transceiver communication ini, UART ini ya. Dan tidak salah nih saya menyebutkan singkatan dari UART-nya ini. Nah, kemudian kita nanti akan menggunakan software ya, di sini sudah disebutkan dari PC atau laptop yang kemudian nanti akan melihat ya berapa sudut yang kemudian kita bisa atau sesuaikan dengan posisi dari servo yang ada di robot situ ya. Bentar, kita lihat. Nah, ini fiturnya. Jadi dia sudah pakai MCU, tapi tidak disebutkan secara detail MCU-nya. Tadi saya sudah juga foto, tapi saya tidak bisa membaca karena mata saya agak kabur ya. Membaca dia pakai MCU-nya seri berapa. Tapi nanti kalau kawan-kawan misalkan penasaran kan digambar di data. Nah ini, kita bisa lihat di situ. Dia pakai apa? Kalau saya, bentar ya. Saya lihat di filenya tadi mana. Bisa dulu, dan kawan-kawan bisa lihat. Ini. Dia pakai MCU apa namanya? Ini ya MCU-nya ya. Apa ya serinya itu? Nah, itu. Ini fotonya nih. Jadi ini mikrokontrolnya yang kemudian kita bisa nanti program, bukan program ya. Kita bisa beri perintah gitu ya. Karena dia tidak bisa nyimpan karena dia tidak punya ROM di sini. Hanya mikrokontrolnya hanya kemudian untuk menerima perintah di sini. Jadi dia diprogram untuk menerima perintah. Tapi pada saat kita memprogramnya ya di awal-awal kita bisa tahu kira-kira posisi servo yang kita inginkan itu seperti apa. Ini sudah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, oke. Nah, ini adalah programnya ya. Ini adalah Robo ID versi 7.5.20.0. Ya, ini aplikasinya. Jadi yang terhubung di sini ya kebetulan ya yang terkoneksi ke
servo kontrol ini adalah servo atau pin servo nomor 19, kemudian pin 12, kemudian pin 15, 14, 10, 11, 18, 17, 7, 8, 2 dan 3 serta 23, 22. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak urut, Pak? Ya karena memang di dari awal itu disesuaikan dengan posisi karena servo itu kan dia punya kabel terbatas misalkan 1 jengkal ya atau 20 atau 25 cm. Nah, itu kalau dia menuju ke mana ya gambarnya. Nih ya, ini gambar ini. Ya, dia kalau misalkan berada di servonya ya, nah, saya tunjuk laser pointer ini. Laser pointer. Nah, misalkan dia dipasang di servonya di kalau ini kita sebut sebagai pojok. Kalau ini depan ya, ini depan sini yang kiri ini depan, ini belakang. Ini misalkan di belakang kanan belakang ya. Maka kalau itu yang paling dekat adalah ke S1 sini, S1, S2, mungkin S3 paling jauh. Nah, tapi kalau misalkan servo yang kemudian berada di posisi kiri depan ini ya, yang saya tunjuk pakai laser ini, maka yang terdekat adalah 16, 17, mungkin 18 atau 15 gitu. Nah, itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menyebabkan kenapa urutan dari servo itu tidak harus atau tidak atau boleh saja tidak urut karena memang kita menyesuaikan dengan posisi dari si serponya dia berada terdekat ke posisi mana. Karena kalau misalkan dia anggaplah tadi ya serpo yang kiri depan ini kemudian terdekat ke posisi S16 itu kalau ditarik ke S1 itu bisa jadi tidak cukup kabelnya ya atau kabelnya tidak sampai. Akhirnya kita harus menggunakan posisi yang terdekat dari sini. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami, Mira? Halo, masih ada di sini? Wira dan kawan-kawan, Hendra, Chandra, Wahyu. Ada Pak. Ya, kalau eh, daring ini apalagi dingin-dingin gini ya sambil rebahan, sambil ngopi. Ah, enak banget nih ya si Chandra. Baik. Ini si Fazlur ada Pak Ikan. Ntar saya coba ini dia, partisipan kita ya, screenshot dulu. Sambil menunggu kalau ada yang kemudian bertanya ya. Saya tutup dulu. Saya screenshot partisipan sebentar ya. Saya takut nanti lupa. Sampai Garin ada, simpan lagi. Seksi 2. Lagi. Bentar ya. Sambil kalau ada yang bertanya sih dipersilakan. Dan screenshot dulu. Ya, sudah kayaknya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lihat sekarang ke bentar. Ini share screen lagi. Kita sekarang lihat di Robo IDE-nya ya. Saya tutup dulu. Kita masuk ujung tadi. Ini di Robo IDE-nya ya, sudah saya coba koneksikan di situ. Nanti akan kita lihat. Ini dia versinya ada di sini ya tulisannya. Nah, di sini ada menu-menu, ada menu open, kemudian ada menu save, save as, close, exit, kemudian di toolsnya ini settingan segala macamnya ya. Kalau dia menggunakan, iya, ini MPU-nya ternyata di sini kelihatan ya.
MPU-nya 6050. Ya. Kemudian ini juga bisa menggunakan sebenarnya PS2 ya, tapi kita tidak menggunakan ini. Bentar, kemudian association-nya oke. Association-nya. Nah, sebenarnya kita nanti bisa tambahkan ini ya, tambahkan servo-servonya, tapi sementara ini yang kemudian sudah di setting atau sudah ditambahkan kawan-kawan di tim robotika itu dia menggunakan 12 servo untuk kaki ini ya. Saya tunjuk lagi. Servo untuk kaki, annotation ini. Ya, ini 6, kemudian ini lagi ada 6. Nah, ini untuk kakinya ya. Ini posisinya sudah entar, ini kaki kanan depan ya. Kemudian ini kaki kanan tengah. Kemudian ini kaki kanan belakang. Kemudian ini kaki kiri depan. Masing-masing kaki ada dua ini ya, ada dua servonya. Kemudian ini kiri tengah. Kemudian ini kiri belakang. Nah, jadi sudah 2 kali 6 ada 12. Kemudian yang dua ini untuk gripper, ini gripper untuk angkatnya, angkat atas bawah ya. Atau istilahnya itu apa ya? Tiltnya ya. Kemudian ini adalah untuk gripnya, menjepit. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini, nah, saya pin satu aja ini unpin dulu. Nah, ini ada grippernya. Bisa annotationnya bisa. Hmm, ini ya, nunjuknya gimana nih? Sebentar. Pakai apa? Nah, yang warna ini ya, saya harus ke sini. Ini grippernya nih, saya pindah ke sini. Ini grippernya ini, kemudian ini kaki kanan depan, ini kanan tengah kanan, ini yang belakang ya. Jadi servo kontrolnya ada di tengah sini. Kalau saya buka ya bawahnya. Mikrokontrolnya ada di sini. Ya, Arduino-nya ada sensor ultrasonic di sini ada, alhamdulillah ada 6. Kemudian di sini ada 7 di sini ya. 8 dengan ini, ada 8 sensor ultrasonic. Kemudian ada kameranya di sini, kamera fiksinya. Kemudian di sini ada LCD dan kemudian tadi servo kontrolnya ada di yang tengah yang nyala ini. Dan ini kaki-kakinya yang depan itu adalah yang ada gripnya, yang penjepit ini. Kita coba jalankan. Ini saya pasang dulu biar tidak jatuh ya. Dan ini kawan-kawan masih punya PR kemudian yang robotika ya untuk menjalankan. Aduh, saya lepas aja dulu ya. Ya nanti kita lihat. Ini grippernya sambil diperhatikan itu. Biar bisa dilihat. Nah, terlihat jelasnya. Nah, sekarang kita atau saya kembali ke Robo IDE tadi. Saya ginikan ya, biar kawan-kawan bisa lihat. Ini Robo IDE-nya. Dikecilkan lagi enggak? Nah, ini paling kecil sini posisinya. Sekarang kita lihat dulu ya. Dia terhubung ke mana? Dia terhubung ke COM11 tadi ya, sama seperti si itu tadi ya, si Arduino Micro Pro Mini. Ini pin 11. Kemudian kita coba connect. Baud rate-nya ini kebetulan 11.500. Nah, ini nanti benar bisa disesuaikan ya. Jadi dia disetting untuk kemudian baud rate-nya 11.000 11.000 111 115.200 belibet sekali ini. 115.200 bit per second ya. Maka nanti untuk dia bisa diperintah juga, maka mikrokontrolnya juga harus nanti disetting serial komunikasinya menggunakan kecepatan yang sama ya nanti. Jadi 115.200 bit per second. Baik, ini sudah connect. Coba sekarang sambil diperhatikan ya. Saya menggerakkan ini. Chandra.
Bisa dilihat. Bisa, Pak, bisa. Mantap. Nah, ini saya gerakan di software ya, tapi yang bergerak sekarang di eh, grippernya ini. Ini gris. Nah, jadi kami atau di tim robotikanya itu, kemudian kawan-kawan itu melihat atau menyatat ya, misalkan ini, untuk posisi gripper ini terbuka, misalkan ya, terbuka gini. Ini ya. Itu ada perintahnya kan itu kan di 1559 dan 30 ya, posisinya di sini. Kemudian kalau di servo yang satunya lagi ini servo untuk angkat, nah, ya, turun, kemudian ini angkat. Nah, itu juga dicari tahu dan dicatat tuh, berapa untuk posisi ngangkat dan berapa untuk posisi eh, menurunkan gitu ya. Karena nanti kan ada objek yang kemudian diangkat dan diturunkan. Baik, sekarang ini servo yang ini ya, servo yang kaki kanan depan. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, dia bisa bergerak. Ini bergerak bergerak begini. Nah, kemudian saya sekarang posisikan dia di tengah gitu ya. Posisi di tengah gini, kemudian kita lihat. Oh, kok dia tidak bergerak? Nah, dia terlambat bergerak. Nah, itu dia. Dia ini respon dari kakinya ini agak, nah ini sudah jalan. Iya. Jadi dia bergerak gini. Nah, jadi misalkan kalau ini di open, masuknya kemana ya? Ini beberapa posisi ya kalau kemudian misalkan kita sudah simpan gitu ya. Jadi misalkan posisi dia berdiri gitu ya. Jadi di sini posisi standby-nya ada di sini. Misalkan saya open ya. Nah, ini posisi standby-nya di sini. Maka kita bisa nanti perintahkan dia untuk berada pada posisi ini ya. Nah, ini jadi ya kita sudah open. Ah, oh, posisi standby-nya kok gini? Posisi standby-nya ntar. Posisi standby. Oh, ini salah. Dua, dua, ini tiga. Ini posisinya salah. Nah, ini dia. Nah, ini posisi standby. Jadi posisi dia berdiri gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Hmm. Jadi tadi yang sudah atau yang tadi sedang dijalankan adalah posisi yang kemudian sudah diatur secara manual seperti tadi ya. Akan posisi gripnya seperti apa, kemudian posisi kaki kanan, kaki kirinya, kemudian itu disimpan. Nah, kalau misalkan kita sudah simpan dan kita beri nama itu ya, mungkin kita bisa beri misalkan tadi ini ya save as, misalkan standby tadi ya, dan seterusnya di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan sudah disimpan, itu yang kemudian nanti perintah ini ya, ini nih perintah yang sekian banyak ini. Bentar, saya masukkan ke notepad dulu ya. Right, kemudian masukkan sini. Nah, ini perintah yang kemudian nanti oleh microcontroller di luar dari eh, modul servo control ini dan kirim gitu ya. Jadi ini kan ada macam-macam dia nih. 2P1471 dan seterusnya. Coba kita lihat. Dia ada mana ini? 1471 itu mana? Ini nih. Ini servo 2. Ini 1471. Ini yang ini nih. Kelihatan nggak? Kira? Slide-nya ada Pak. Hah? Apaan? Slide-nya Belum, ada Pak. belum ada ya? Ntar. Oh, share screen belum. Share screen dulu ya. Oke, ini ya. Mohon maaf tadi ya. Nah, jadi ini tadi
Ini adalah perintah yang ini tadi yang di highlight ini saya copy tadi ya, saya paste ke Notepad. Maka ini yang kemudian menjadi data yang akan dikirim dari microcontroller atau modul Arduino di luar dari servo controller ini ke servo controller yang sekarang muncul di sini ya. Nah, itu dia. Jadi ini yang kemudian dikirim. Nah, coba kita lihat atau perhatikan ya posisinya ini. Misalkan nih, ini S2, ini servo 2, ini 1471 nih ya. Jadi tadi kan posisi standby. Misalkan saya gerakkan ini tadi, saya ulangi ya. Saya ulangi. Nah, kita masuk ke gambar tadi ya. Gambar tadi mana? Ini, kemudian share screen-nya yang ini ya. Menggabungkannya ya. Isi slide-nya saya matikan dulu ya. Oke, slide-nya saya matikan. Biar kawan-kawan bisa lihat langsung. Ini share screen. Oke. Ini tutup keluar dulu. Meetingnya. Meeting. Oh, Zoom meetingnya masih hidup, Vira? Apa yang masih itu, Pak? Muncul apa nih? Oh, hilang namanya ya. Apa? Zoom meetingnya anginnya hilang. Hmm. Kok dia hilang ya? Zoom. Gara-gara saya tutup tadi ya. Susah emang kalau online. Floating controlnya hilang. Yang ada ininya aja. Hmm. Identitas kunci. Terus Windows. Nampilkan dirinya hilang jadi ini. Nah, kalau nampilkannya di mana? Hilangan ini. Hmm, ada. Yes, spotlight. Hmm. Menunya hilang di saya nih anunya si yang tampil di Wira dan kawan-kawan apa sekarang? Layar home Windows, Pak.
Hmm? Tampilan robotnya ya? layar ya. Hah? Cuman lagi di apa namanya? Di home ya. Saya tidak bisa kembali ke Zoom-nya ini. Oh, ini malah nanti live meeting. Oke, oke. Bingung sih. Di meetingnya yang muncul di saya hanya anunya aja nih, hanya tampilan si apa namanya pesertanya aja. Tapi yang meeting kontrolnya hilang. Kontrol. Kalau Robo ID ini muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul Pak, Robo ID. Oh, berarti dia tadi menghilangkan ini. Nah, jadi intinya eh, apa namanya posisi-posisi ini yang kemudian nanti jadi posisi yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalkan tadi saya ingin dia posisinya berdiri seperti ini tadi ya, maka akan saya simpan posisi ini, saya simpan satu posisi ini dengan sekian banyak serpo ini ya, 12 serpo kaki dan 2 serpo grip. Nah, kemudian kalau misalkan saya inginkan dia, misalkan ada yang sudah saya simpan ya. Nah, saya buka lagi di sini, standby, belok kanan, maju, maju 2 misalkan, maju 7 gini. Nah, ini kayak yang baru nih. Nah, ini ada sekian step ya. Jadi untuk maju ini dia ada sekian step atau sekian langkah. Satu ada 9 ya, 9 langkah. Nah, itu sebenarnya ada 9 kali posisi. Ini seperti misalkan kalau orang bikin film itu ada stop motion gitu ya. Nah, itu mirip seperti itu cara kerjanya. Jadi stop motion itu dia setiap pergantian posisi itu disimpan, setiap pergantian posisi disimpan. Nah, untuk bergerak maju satu langkah istilahnya, maka kita perlu 9 step atau 9 kali posisi ini. Nah, saya mundurkan sedikit ini robotnya untuk kemudian kalau dia maju nanti tidak jatuh ke bawah meja ya. Bentar, ini ada dia bergerak. Iya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Nanti ya, saya coba jalankan nih. Insert, download, download file. Alhamdulillah. Nah, ini satu. Kemudian, nah, saya lupa menjalankan satu perintah ini gimana. Bisa play ini ya, ada playnya. Kita lihat satu kali play saja ya. Nah, ini ya. Dia itu bergerak kurang lebih seperti itu. Satu play lagi. Nah, ini satu langkah bergerak. Nah, ini ya. Nah, ini maju. Sekarang saya coba ambil yang atau bawa yang mundur. Mundur-mundurnya mana? Ada nggak mundur? Oh, nggak ada mundur. Maju terus ya. Misalkan belok ke posisi standby lagi ya. Coba. Mundur lagi, kita play. Nah, posisinya gitu lagi ya. Kembali lagi dia. Kemudian kalau misalkan posisi eh, tadi belok kanan misalkan ya. Belok kanan, dia berbelok kanan dan tidak masalah. Nah,
Kita play lagi. Kawan-kawan bisa lihat dia bergerak ya. Nah, dia berputar ke kanan. Ini juga ada 9 atau 10 ya. Ada 9 langkah. Jadi rata-rata satu gerakan itu perlu 9 posisi dari semua servo ya, tidak hanya satu servo, semua servo. Nah, kalau dijalankan lagi dia berputar. Kemudian kalau kita open yang putar kiri ya, belok kiri. Nanti coba saya jalankan. Nah, dia seperti itu modelnya. Kelihatan ya kawan-kawan di videonya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, itu mohon maaf nih saya tidak besarkan karena saya ingin menunjukkan posisi. Kalau kawan-kawan lihat ya tadi kan jalan dari atas sini ya, atas sini ke posisi sampai 9, kemudian balik lagi ke atas. Kalau kita play, maka dia akan kemudian menjalankan satu paket perintah ini dari posisi yang pertama sampai ke posisi 9. Nah, ini kan kalau misalkan saya kembalikan. Jadi di program mikrokontrolnya nanti itu adalah intinya mengirim dari posisi-posisi ini. Posisi maju, posisi belok kanan, posisi belok kiri. Kalau misalkan nanti kita ingin buat dia mundur, maka kita harus buat nanti perintah untuk mundur. Nah, di sini sementara ini belum dibuat untuk perintah mundurnya, baru belok kanan, belok kiri, kemudian maju. Itu aja. Karena memang sementara pada saat kita lomba itu yang diperlukan hanya 3 itu. Karena agak belibet juga kita kemarin itu bikin posisi-posisi ini ya. Ini posisi standby lagi, mana tadi standby. Kita open lagi, kita play. Nah, dia kembali lagi kakinya ke posisi lurus semua ke bawah gitu ya. Itu posisi standby. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang dilakukan oleh kita dengan menggunakan dia servo controller 24 channel tadi dalam rangka memprogram si robot ya, ini ya. Baik, waktunya tinggal 2 menit. Kawan-kawan bisa saya stop dulu di sini. Kemudian saya disconnect dulu. Nah, ini. Saya tutup lagi di sini. Alhamdulillah. Nah, ya kawan-kawan bisa nanti bergabung di tim robotikanya kalau memang ingin kemudian lebih detail ya belajar terkait dengan bagaimana memprogram robot berkaki 12 ini. Kakinya 6 tapi ada 12 servo. Nah, kalau misalkan mau skripsi juga boleh nanti sekalian skripsi, kemudian sekalian juga terus serta di tim robotikanya juga boleh. Tidak masalah. Rapip dan kawan-kawan itu biasanya sudah banyak tahu tentang ini ya. Dan banyak diskusi kami di tim robotika itu kemudian sampai ke tahap masing-masing apa namanya? Oh, kamera saya hilang ya. Di masing-masing posisi itu ada 9 akhirnya kan. Jadi belok kanan, belok kiri, kemudian maju. Itu cukup lama itu memprogramnya karena masing-masing servo itu kan harus diposisikan satu-satu. Dan dia tidak menggunakan model derajat seperti yang kita tadi atau secara teori gitu ya. Jadi beda antara di Robo ID itu dengan di secara teori. Misalkan kalau di servo biasa itu kita bisa program misalkan dia di posisi 90 derajat, kemudian posisi 270 derajat dan seterusnya ya. Kalau itu servonya tadi lebih dari 180. Kalau servonya 180 maka kita bisa setting antara 0 sampai 180 atau bahkan kurang kadang-kadang. Nah, kalau di servo ini tadi dengan menggunakan Robo IDE ini tadi ya, mana tadi? Udah ketutup ya. Nah, itu beda-beda lagi nih ya, apa namanya? Eh, Derajatannya itu atau nilai derajatnya itu yang kemudian agak repot dulu itu ya kita memposisikan posisi standby itu seperti apa. Jadi kita harus posisi servonya itu kita gerak-gerakan seperti tadi ya untuk kemudian tahu oh ini posisinya lurus tidak lurus. Oke, kalau lurus kita catat posisinya berapa 1001 misalkan atau 1038 atau 14 1473 misalkan gitu seperti tadi itu yang kemudian dicatat dan dijadikan acuan untuk posisi berikutnya. Baik, karena sudah jam 11, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan terakhir minggu depan. Kalau memang nanti bahan praktikum itu sudah datang, kita akan coba nanti praktikum di laboratorium. Kalaupun tidak, nanti kita akan bahas terkait dengan materi terakhir di pertemuan atau di kuliah pemrograman robotik kita. Jadi terima kasih sudah untuk yang sudah hadir di pertemuan hari ini, pertemuan ke-14.
Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya. Entah nanti saya berusaha mudah-mudahan bisa bertemu secara offline atau secara luring ya. Baik, sekira itu dulu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan diajukan lewat WA ataupun lewat email. Untuk nanti penugasan, saya menugaskan untuk meresume hasil materi hari ini ya di kawan-kawan di kelas 56 ini untuk nanti akan saya berikan link untuk mengirimnya biar tidak dikirim lewat WA itu kan tidak ada jejak ininya kurang ini. Kalau di Google Form kan kelihatan nanti. Baik, tunggu kabarnya insya Allah hari ini ya. Untuk presensi tunggu dulu, ini saya akan dibuka dan disesuaikan dengan yang hadir di Zoom meeting. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah ucap yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.